Assalamualaikum, balik lagi di channel Adera Mahasya, channel tentang staycation, juga tempat-tempat wisata yang recommended. Kali ini aku mau nyobain glamping di tempat yang vibes-nya tuh ala-ala Ubud gitu. Tempatnya nggak terlalu jauh dari Jakarta, cuma kurang lebih 2 jam berkendara, jadi deket juga kan. Hampir sama lah sama kalau kita ke puncak. Dan ini harganya jauh lebih murah, karena aku cuma dapet 700 ribuan. Ini kamarnya juga lumayan besar, udah termasuk breakfast. Dan nginep di sini kita juga bisa dapat fasilitas yang keren banget. Ada permainan outbound yang kita bisa pakai free untuk tamu. So langsung aja kita mulai, kuy. Untuk sampai ke sini tuh gampang banget. Dari Jakarta aku lewat tol Jakarta Merak dan keluar di pintu tol Cilegon Timur. Dari sini kita tinggal ikutin aja Google Maps sampai lokasi. Jalannya aman, sedikit nanjak halus dan cenderung mulus. Tempat glamping ini ada di daerah perbukitan, tapi ternyata nggak jauh dari Pantai Anyer. Cuma sekitar 30 menitan aja kita udah sampai ke Mercusuar Cikoneng. Dan kalau mau lanjut sedikit ada Pantai Sambolo dengan pasir putihnya. Jadi berasa kayak di Bali banget deh. Pegunungannya dapet, pantainya juga dapet. Setelah 40 menit dari exit tol Cilegon Timur, ini dia Demangku glampingnya. Ini sekarang kita udah sampai di Demangku Farm, tempat glamping terbaru di daerah Anyer. Itu adalah pintu masuknya. Kita akan di depan ketemu sama parkiran yang cukup luas dan panjang. Dan di sebelah pintu masuk ini ada tempat parkir motor. Sekarang kita mau check-in. Di sini selain glamping juga ada resto dan wisata keluarganya. Kalau nggak nginep, masuk ke sini ada tiket seharga 25.000 untuk hari biasa dan 35.000 untuk weekend. Front office gabung sama Kemang Resto yang buka 24 jam dan punya fasilitas free karaoke. Karena aku pesannya online lewat travelagentticket.com, jadi proses dapat kuncinya juga cepet. Kalau aku lihat sih lebih baik pesan online, soalnya price list pesan di tempat ini jauh lebih mahal. Di tiket.com aku dapat harga weekend 700 ribuan include sarapan, sedangkan price listnya itu 1,2 juta. Ada deposit 50.000 ya, nanti dikembalikan saat kita check out. Sebelum ke tenda, aku mau ajak keliling lihat-lihat ada apa aja sih di sini. Kuy. Di sini itu banyak banget pilihan kita buat tempat duduk untuk makan-makan gitu. Di bagian depan itu ada semacam rooftop, itu kita bisa sampai ke atas juga untuk duduk makan. Terus ada juga yang pakai tenda-tenda kerucut gitu, di bawahnya ada meja-meja. Terus ada yang kayak gini juga ada 3 set meja. Terus kalau malam lampu-lampunya cakep banget. Juga ada di bagian sana itu juga ada meja yang kursinya itu bentuk ayunan. Itu kapasitasnya bisa buat 8 orang, bisa rame-rame. Yang ayunannya sendiri juga ada di sana, bebas bisa dipakai sama siapa aja selama 24 jam. Jadi kayak di Ubud gitu ya, ini ala-ala semi Ubud. Aku suka deh. Buat yang mager untuk naik turun tangga atau yang bawa orang tuanya yang udah lansia, menurut aku paling cocok untuk ambil tipe yang ini nih, tenda tipe Safari Suite. Jadi dia nggak terlalu jauh dari jalan, terus juga posisinya paling dekat dengan front office. View-nya juga bagus, tendanya juga besar, kapasitasnya sampai 4 orang dengan kamar mandi di dalam. Terus kita bisa lihat view ngarah ke lembah. Dan kalau tenda yang paling bagus menurut aku yang ini nih, yang tipe Snail. Dia ini view-nya paling cakep, terus bisa lihat sunset dari depan teras ke arah sana. Bagus kan? Keren nih. Nginep di Demangku Farm ini kita juga dapat fasilitas free voucher untuk nyobain permainan outbound. Itu kita bisa pilih ada flying fox yang cukup panjang gitu, seru. Terus ada juga sepeda gantung, juga beca gantung. Aku udah pernah sih nyobain permainan yang seperti ini. Tapi ini pasti sensasinya beda banget.
ternyata wahananya lumayan seru-seru. Favorit aku tentu aja Flying Fox. Untuk yang wahana beca bisa dinaikin 2 orang kayak aku sama suami. Untuk soal keamanan wahana, menurut aku ini safety-nya udah bagus. Selain kita pakai harness, kita juga wajib pakai helm dan setiap hari kondisi wahana juga diperiksa rutin loh. Permainan ini buka mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Beres proses check-in, kita mau ke kamar, itu kita diantar pakai mobil golf karena kan jaraknya lumayan jauh dan naik turun gitu. Terus sepanjang perjalanan menuju ke kamar itu kita bisa lihat fasilitas apa aja yang ada di Demangku Farm ini. Banyak pohon duriannya, aku takjub banget ya karena dari pohon-pohon durian itu ada yang lagi berbuah banyak banget. Nah, ini di bagian bawah ini ada arena playground outdoor, ini semacam outbound untuk anak-anak. Ini permainannya cukup banyak, ada mini Flying Fox juga di sini. Kemudian di sebelahnya ini ada saung-saung untuk istirahat. Di bagian pojok itu juga ada musolanya. Di sebelah playground nanti akan ada wahana menarik nih. Ini namanya Rainbow Slide. Terus macam seluncuran pakai ban, kita meluncur deras ke bawah. Ini lagi proses pembangunan. Kurang lebih sih sekitar 2 bulan lagi udah selesai. Jadi nanti camping di sini tuh bakal seru banget karena wahananya makin banyak. Nah, ini adalah tipe tenda yang paling murah. Ini tipe safari tent. Hampir sama dengan yang lain, cuma bedanya adalah dia kamar mandinya di luar, sharing tuh ada di sebelah sana. Terus di tengah sini adalah angsana cafe, jadi kita bisa duduk-duduk ngopi di sini. Lucu juga ya, nggak begitu gede sih, tapi ada 2 lantai. Tapi ada 2 lantai di bagian atasnya juga ada. Dan aku sekarang mau tunjukin tipe tenda yang aku pakai. Ini dia nih, bentuknya seperti dome. Terus semua tenda yang ada di sini tuh sudah dilengkapi dengan hammock di bagian atasnya dan juga ada coffee table gitu, jadi kita bisa ngopi-ngopi terus. Dan sebelah sana itu adalah bagian camping ground. Ini camping ground ini menghadap ke sungai, cuma karena sekarang lagi musim kemarau jadi sungainya agak kering gitu. Tapi sayangnya kalau misalnya kita pilih tenda geodesic atau dome dan superior safari, mobil golfnya itu ngedrop kita cuma sampai sini. Jadi kita nanti harus turun ke bawah, sampai ke bawah, terus nanti harus nanjak sedikit sampai ke tenda safari ataupun dome. Nah, ini adalah tipe tenda yang aku pakai buat nginep malam ini. Bentuknya kayak dome, namanya ini adalah tipe geodesic. Aku pilih kamar yang seperti ini karena aku belum pernah nyobain nginep di glamping yang bentuknya kubah atau dome kayak gini. Terus aku juga pilih karena ini terasnya yang paling besar. Lihat deh, kita punya 1 set kursi dengan meja, ada payungnya jadi kita nggak bakal kepanasan. Terus juga ada hammock buat nyantai. Dan posisi dari tipe ini tuh deket sama endingnya atau station akhir dari Flying Fox. Jadi kita kalau misalnya capek nggak pengen jalan jauh-jauh, kita bisa kesininya pakai Flying Fox aja, langsung deket ke tempat tenda. Nah, ini dia kamar yang aku pakai. Jadi ini tuh tipe kamarnya yang dome, gede juga ternyata. Terus waktu kita masuk, ini kita langsung lihat ada lemari tempat kita bisa simpen barang bawaan. Terus kita juga dapat ini nih, dua pasang slippers. Terus di atasnya ada AC. Jadi kamar ini tetap adem dan waktu baru masuk juga udah langsung berasa ademnya. Terus di sini kita lihat ada TV ini 43 inch, udah tersambung juga dengan internet. Jadi kita bisa nonton YouTube dong. Di bawah sini ada laci-laci, juga ada lemari es. Terus di sebelah sini ada water station, pemanas air, cangkir, gelas, 2 botol air mineral, gula kopi teh dalam saset. Dan di sini kita lihat tempat tidurnya ini juga yang ukurannya besar dengan 2 bantal dan ada boneka lucu-lucu gitu. Kanan kirinya ada nakas. Ini di belakangnya dengan kayu ukiran. Aku suka kamarnya. Nah, kamar ini tuh juga punya jendela yang besar seperti yang kita lihat dari luar itu. Nih dia jendelanya. Terus ini ada tirai di sebelah kiri dan kanannya. Jadi kalau kita mau lebih private,
tinggal ditutup aja. Terus ini juga ada sepasang kursi, kita bisa leyeh-leyeh di sini sambil nikmatin pemandangan, atau pemandangannya juga bisa kita nikmatin dari tempat tidur. Dari kamar kita juga bisa pesan makanan lewat WhatsApp ke cafe yang ada di depan itu, dan ini bukanya 24 jam. Pilihan makanannya banyak, pilihan minumannya juga banyak, dan kalau minuman ini mulai dari 8.000 sampai 30.000, sementara kalau makanannya ini harganya dari 20.000 sampai 80 ribuan. Appetizer, main course, banyak pilihannya. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Di sini nih. Kamar mandinya ada di bagian belakang. Ini besarnya kurang lebih 1/4 dari total dome-nya sendiri. Terus di bagian kiri kita lihat ada wastafel, juga ada cermin di dinding lumayan besar. Cerminnya juga disediakan amenities. Terus di bagian tengah kita lihat ada shower, juga udah disediakan sabun dan sampo. Kemudian kalau di bagian pojok ini ada toilet duduknya. Di kamar juga disediakan jaringan internet dan kecepatannya lumayan juga sih. Ini 4 sampai 5 Mbps. Kalau tempat enak tuh, waktu berasa cepet banget. Tiba-tiba udah sore aja. Udara juga berasa seger banget di sini. Dari samping glamping, aku bisa lihat sunset dari sela-sela pohon. Paling sip sih emang di tenda Snail kalau mau nikmatin sunset yang pol banget. Untuk malam hari, penerangan di sini lumayan ada. Walaupun nggak termasuk terang, tapi cukup kok di bagian akses jalan antar bagian. Kalau mau, bisa juga bawa penerangan tambahan kayak senter, atau dari HP juga udah cukup sih menurut aku. Makan malamnya, aku pilih di Kemang Resto dekat front office. Aku pilih kue tiaw goreng, tempe mendoan, dan minumnya leci tea dingin. Rasanya ternyata enak-enak dan bahannya itu fresh. Jadi nggak nyesel pesan makan di sini. Kenyang makan, aku lanjut nyantai di kursi ayun deket resto. Suasana pas malam lumayan rame, soalnya pas ada juga grup booking di sini. Aku ngobrol-ngobrol sampai ngantuk, terus balik deh ke tenda. Selamat pagi. Ternyata pagi di sini lumayan dingin. Teras glamping basah sama embun pagi. Hal yang nggak pernah terjadi kan di Jakarta. Pas banget kesini buat manjain paru-paru. Aku lagi sarapan, ini sarapannya di satu ruangan sama front office. Variasi makanannya tuh banyak banget. Untuk harga glamping semurah ini, menurut aku ini oke banget. Aku sendiri pilih sarapannya itu nasi liwet dengan sayur tumis kacang panjang sama tempe. Terus juga ada ini nih, kayaknya menarik banget ya, ayam kemangi sama sambal matah. Kalau suami pilih nasi goreng ati, lauknya kurang lebih sama juga dengan kerupuk ikan. Terus ada goreng-gorengan juga, ada buah potong juga, jus, kopi, teh, dan lain-lain tuh banyak. Terus aku pilih makannya di bagian luar supaya bisa ngerasain suasana luar sekalian buat berjemur juga. Makan dulu yuk. Oke, itu tadi pengalaman aku nginep di Glamping The Mangku Farm. Kalau ada rencana mau ke Anyer, ini tuh tempatnya recommended banget karena suasana pegunungannya dapet, terus deket juga dari pantai. Lengkap kan? Makasih udah nonton, kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan info. Wassalamualaikum, bye-bye.